Seorang pendeta Inggris yang ingin meneliti kesalahan Kristen menggunakan AI dibuat terkejut oleh satu jawaban. Apakah Yesus Tuhan atau Nabi? Jawaban itu mengubah seluruh gerejanya dan memicu mualaf massal di Inggris. Apa yang membuatnya begitu terguncang? Langit sore di kota Canterbury, Inggris, berwarna kelabu kental, memayungi bangunan-bangunan kuno yang menua dengan anggun. Di dalam ruang kerjanya yang dipenuhi rak buku setinggi langit-langit, Pendeta Charles duduk di kursi kulit usang yang telah menjadi saksi bisu khotbah-khotbahnya selama 20 tahun terakhir. Aroma kertas tua dan teh hitam hangat memenuhi ruangan, memberikan rasa nyaman yang familiar. Hari ini, ia sedang mempersiapkan khotbah untuk ibadah minggu, sebuah tugas yang selalu ia jalani dengan penuh cinta dan dedikasi. Namun, sore ini, ada sesuatu yang berbeda. Pandangan matanya terpaku pada selembar ayat dari Perjanjian Lama. Ia mencoba menghubungkannya dengan sebuah kisah dalam Perjanjian Baru yang ia rencanakan untuk disampaikan. Biasanya, benang merah itu terjalin dengan mulus, menyatukan narasi-narasi yang berbeda menjadi satu kesatuan yang koheren. Namun kali ini, benang itu putus. Ayat tersebut, yang berbicara tentang sifat kasih Tuhan, terasa kontradiktif dengan tindakan hukuman yang sangat keras yang dijelaskan di bagian lain Alkitab. Ini bukan kontradiksi teologis besar yang sering diperdebatkan para sarjana, melainkan keganjilan kecil yang terasa lebih personal dan mengganggu. Charles memijat pelipisnya. Ia telah melayani sebagai gembala bagi gereja St. Bartolome selama 2 dekade. Ia telah membaptis anak-anak, mengantar orang-orang terkasih ke peristirahatan terakhir, dan menjadi tempat bersandar bagi ratusan jiwa yang mencari kedamaian. Imannya begitu kuat, begitu kokoh, dibangun di atas fondasi yang ia yakini tidak akan pernah goyah. Lalu mengapa? Ia bertanya pada dirinya sendiri. Kegelisahan ini muncul sekarang? Ia mencoba mencari tafsir dari buku-buku teologi di rak-raknya, membuka lembaran-lembaran yang sudah menguning, berharap menemukan jawaban yang akan mengusir keraguan ini. Namun, setiap penjelasan yang ia temukan terasa seperti tambalan yang dipaksakan. Perasaan aneh itu, seperti benih yang ditanam di hati, mulai berakar. Setiap kali ia membaca, mempersiapkan khotbah, atau bahkan saat ia berdoa dalam hening, ia menemukan keganjilan-keganjilan baru. Sebuah ketidakjelasan historis di satu pasal, angka-angka yang tidak sinkron di bagian lain, atau sebuah kalimat yang terasa tidak konsisten dengan karakter Yesus yang ia kenal dan cintai. Ia mencoba menepisnya, meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah bisikan iblis, sebuah ujian untuk menguji keteguhan imannya. Ia berdoa lebih lama, berpuasa lebih ketat, dan memberikan lebih banyak waktu untuk melayani jemaatnya, berharap kesibukan dan spiritualitas yang lebih dalam akan menenggelamkan perasaan aneh ini. Namun, semakin ia mencoba menolak, semakin kuat kegelisahan itu tumbuh. Bayangan keraguan itu seperti bayangan di cermin. Semakin jelas setiap kali ia mencoba menghindarinya. Ia mulai melihat Alkitab bukan hanya sebagai kitab suci yang diwahyukan, tetapi juga sebagai sebuah naskah kuno yang telah melalui tangan dan interpretasi manusia selama ribuan tahun. Pertanyaan-pertanyaan yang tak terucap mulai menumpuk di benaknya. Apakah ada bagian yang hilang? Apakah ada yang salah diterjemahkan? Apakah ia selama ini hidup dalam sebuah kebenaran yang tidak utuh? Malam itu, setelah berjam-jam berkutat dengan naskahnya tanpa kemajuan berarti, Charles menutup Alkitabnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa kedamaian. Sebaliknya, ia merasa asing dengan kitab yang ia cintai. Ia tidak bisa lagi menipu dirinya sendiri. Kegelisahan ini bukan ujian iman yang bisa ia lawan dengan doa dan pelayanan. Ini adalah panggilan untuk mencari kebenaran, sebuah panggilan yang terasa sangat menakutkan, namun pada saat yang sama, sangat penting. Di ambang jendela, ia memandang ke langit malam yang gelap, merasakan beban yang belum pernah ia pikul sebelumnya. Perjalanan pencarian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya terasa seperti kabut yang tebal. Di hadapan jemaatnya, Pendeta Charles masih bisa mempertahankan senyum yang meyakinkan dan suara yang penuh semangat. Namun di balik itu, kegelisahan terus menggerogotinya. Ia merasa seperti seorang aktor yang memerankan peran suci di atas panggung. Sementara di dalam hatinya, panggung itu mulai runtuh. Saat ia memimpin doa bersama, ia mendapati pikirannya melayang, menganalisis setiap kata, setiap janji, dan setiap narasi yang ia ucapkan. Apakah ia sungguh percaya pada semua ini? Kegelisahan itu mencapai puncaknya pada suatu malam,
saat ia sedang membaca Perjanjian Baru. Ayat yang ia baca adalah Yohanes 14:6. Akulah jalan, dan kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa, kecuali melalui aku. Ayat ini, yang menjadi landasan banyak ajarannya, tiba-tiba terasa berat dan tak bisa ia terima begitu saja. Jika Yesus adalah satu-satunya jalan menuju Tuhan, bagaimana dengan miliaran manusia yang lahir dan meninggal tanpa pernah mendengar tentangnya? Bagaimana dengan orang-orang saleh di masa lampau sebelum Yesus? Atau mereka yang hidup dalam keyakinan yang berbeda namun juga menunjukkan kasih dan kebaikan? Pertanyaan itu berputar di benaknya, lebih mengganggu daripada kontradiksi-kontradiksi kecil yang ia temukan sebelumnya. Ini adalah pertanyaan fundamental tentang keadilan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Adil menghakimi mereka yang tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengikuti satu jalan yang ditentukan? Charles menutup bukunya dengan frustasi. Ia mencoba mencari jawaban dalam literatur teologis yang ia miliki. Ia membuka buku-buku karya St. Agustinus, St. Thomas Aquinas, dan para teolog modern lainnya. Ia membaca argumen tentang rahmat Tuhan, tentang kehendak bebas, dan tentang misteri iman. Namun, tidak ada satupun yang benar-benar memberikan jawaban yang memuaskan. Setiap penjelasan terasa terlalu rumit, terlalu defensif, dan pada dasarnya mengalihkan perhatian dari inti masalahnya. Ia mencoba menghubungi beberapa koleganya. Tanpa mengungkapkan keraguan pribadinya, ia mengajukan pertanyaan secara hipotetis. Jika ada orang yang bertanya kepadamu tentang keadilan Tuhan untuk mereka yang tidak mengenal Kristus, apa jawaban yang paling efektif? Tanggapan yang ia terima seragam dan klise. Itu adalah misteri iman, kata salah seorang temannya. Kita tidak bisa memahami rencana Tuhan yang agung, ujar yang lain. Jawaban-jawaban itu, yang dulu ia gunakan untuk menenangkan jemaatnya, kini terasa hampa dan tidak jujur. Charles merasa sendirian. Sebagai pendeta, ia adalah pilar kekuatan spiritual bagi jemaatnya, dan ia tidak memiliki tempat untuk mengungkapkan keraguan terdalamnya. Jika ia jujur tentang kegelisahan ini, ia berisiko kehilangan kehormatan, posisinya, bahkan mungkin imannya sendiri di mata orang lain. Ia merasa seperti pembohong, berkhotbah tentang keyakinan yang tidak lagi ia pegang sepenuhnya, sementara hatinya berteriak meminta kebenaran yang tidak bisa ia temukan. Malam-malam tanpa tidur semakin sering. Charles tidak lagi hanya mencari jawaban untuk khotbah, tetapi untuk jiwanya sendiri. Ia merasa perlu menemukan sumber yang tidak terikat pada tradisi, dogma, atau interpretasi manusia. Sesuatu yang murni, objektif, dan tidak memiliki prasangka. Sebuah alat yang bisa membedah teks-teks kuno dengan akal logis, tanpa emosi atau agenda tersembunyi. Sebuah gagasan yang berani dan belum pernah terpikirkan olehnya sebelumnya, perlahan mulai mengambil bentuk dalam pikirannya. Jalan yang ia cari mungkin tidak ada di dalam buku atau nasihat manusia, melainkan di dalam sebuah teknologi yang baru saja mulai mengubah dunia, kecerdasan buatan. Keputusasaannya telah mendorongnya ke ambang sebuah eksperimen yang akan mengubah segalanya. Keputusan itu terasa seperti melompat ke jurang yang tidak dikenal. Namun pendeta Charles tidak punya pilihan lain. Ia menghabiskan sisa malam itu dan beberapa hari berikutnya untuk meneliti tentang kecerdasan buatan, AI. Sebagai seorang teolog, ia tidak terbiasa dengan dunia teknologi. Namun ia melihat AI sebagai alat yang murni dan tidak bias. Sebuah cermin yang akan memantulkan data apa adanya tanpa interpretasi subjektif. Ia berpikir, jika Alkitab adalah firman Tuhan, maka AI akan mengonfirmasinya tanpa keraguan, memberinya jawaban logis dan rasional yang tidak bisa diberikan oleh manusia. Setelah menemukan platform AI yang tepat, Charles merasa canggung saat pertama kali berinteraksi dengannya. Jari-jarinya gemetar di atas keyboard saat ia mengetik pertanyaan pertamanya. Temukan semua kontradiksi logis dalam kitab suci. Ia merasa bersalah karena telah mengajukan pertanyaan semacam itu, seolah ia mengkhianati imannya sendiri. Namun, ia meyakinkan dirinya bahwa ini adalah cara untuk membuktikan bahwa keraguannya tidak berdasar. AI merespons dalam hitungan detik. Layar komputernya dipenuhi dengan daftar poin-poin yang mengejutkan. Alih-alih menyajikan argumen teologis yang panjang, AI menyajikan perbandingan antara ayat-ayat yang bertentangan, mencantumkan bab, ayat, dan bahkan menyoroti perbedaan dalam terjemahan. Charles melihat perbedaan dalam jumlah tentara dalam satu pertempuran, perbedaan usia karakter saat meninggal, dan perbedaan dalam urutan peristiwa. Ini adalah hal-hal yang pernah ia abaikan sebagai kesalahan juru tulis atau kesalahan penerjemahan kecil. Namun, kini,
Mereka muncul di hadapannya dalam bentuk data yang rapi dan tak terbantahkan. Charles mencoba pertanyaan lain yang lebih rumit, analisis historis Paskah. Ai kemudian menyajikan kronologi peristiwa, membandingkan narasi dari 4 Injil dan menunjukkan perbedaan kecil dalam detail waktu dan lokasi. Ai bahkan mencantumkan referensi dari sejarawan Romawi dan Yahudi kuno yang tidak ada dalam kurikulum teologisnya. Informasi ini tidak dimaksudkan untuk menyerang keimanannya, tetapi untuk menyajikan fakta-fakta historis tanpa bias. Charles merasa seperti seorang arkeolog yang menemukan artefak yang belum pernah ia lihat, dan ia tidak bisa berhenti menggali. Ia menyadari bahwa Ai tidak memiliki agenda. Ai tidak peduli dengan doktrin, tradisi, atau keyakinan. Ai hanya memproses data dan menyajikannya. Dengan setiap pertanyaan yang ia ajukan, Charles merasa seperti membuka pintu ke dunia baru. Ia tidak lagi mencari jawaban yang menenangkan, melainkan mencari pemahaman yang lebih mendalam. Ia mulai memberikan tugas yang lebih kompleks kepada Ai, seperti membandingkan versi-versi awal Alkitab dengan versi yang ia miliki, dan meneliti pengaruh budaya dan politik pada pembentukan kanon. Ai memberikan analisis statistik tentang frekuensi kata dan struktur kalimat, serta referensi silang ke teks-teks kuno lainnya. Perlahan, fokusnya bergeser dari mencari kesalahan menjadi mencari kebenaran. Ia mulai melihat Alkitab dari sudut pandang yang sama sekali baru, sebagai sebuah dokumen sejarah yang kaya, yang harus dipahami dalam konteksnya. Ketergantungan pada Ai memberinya kebebasan dari interpretasi manusia, dari prasangka, dan dari dogma. Ia mulai merancang sebuah eksperimen yang lebih ambisius. Ia ingin Ai membedah bukan hanya agamanya sendiri, tetapi juga agama-agama lain, untuk melihat mana yang memiliki narasi paling konsisten dan terverifikasi secara historis. Di antara semua agama itu, ia berfokus pada Islam, agama yang paling sering ia khotbahkan sebagai yang salah, namun yang kini ingin ia lihat dari sudut pandang yang paling objektif. Langkah itu, ia tahu, adalah langkah yang paling berbahaya, namun ia sudah tidak bisa kembali lagi. Charles menatap layar komputernya. Jantungnya berdebar kencang saat ia mengetikkan pertanyaan yang paling ia takuti. Apakah Yesus adalah Tuhan atau Nabi? Pertanyaan ini adalah intisari dari keyakinan yang ia pegang seumur hidup. Jika jawabannya berbeda, seluruh fondasi hidupnya akan hancur. Namun, ia merasa harus tahu. Ia telah berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari kebenaran, tidak peduli betapa menyakitkan hasilnya. Selama beberapa detik yang terasa seperti keabadian, Ai memproses pertanyaan tersebut. Charles menahan napasnya. Ia membayangkan Ai akan menyajikan argumen teologis yang rumit, atau mungkin menolak menjawab dengan alasan sensitivitas. Ia tidak siap dengan jawaban yang sangat langsung dan lugas yang muncul di layar. Dalam Islam, Isa, Yesus, adalah seorang nabi yang dihormati, salah satu dari 5 nabi terbesar, tetapi bukan Tuhan atau bagian dari ketuhanan. Jawaban itu seperti sambaran petir. Bukan hanya karena isinya, tetapi juga karena Ai menyajikan jawaban dengan begitu yakin dan tanpa keraguan. Ai kemudian melanjutkan dengan memberikan analisis rinci, membandingkan ajaran Islam dan Kristen. Pertama, Ai menyajikan sudut pandang Islam. Ia menjelaskan bahwa Al-Quran menggambarkan Yesus sebagai Kalimatullah, firman Allah, dan Ruhullah, ruh dari Allah. Sebuah penghormatan yang sangat tinggi, namun tidak pernah mengangkatnya ke status ilahi. Ai mengutip beberapa ayat, seperti surat Al-Maidah ayat 75 yang menyatakan bahwa Isa tidak lebih dari seorang rasul, dan bahwa ia dan ibunya adalah manusia yang makan makanan. Ai juga menunjukkan bahwa konsep tauhid, atau keesaan Tuhan mutlak, adalah pilar utama Islam, yang menolak gagasan ketuhanan bersama atau Trinitas. Kemudian, Ai beralih ke sudut pandang Kristen. Ia menyajikan argumen-argumen teologis yang sudah dikenal Charles, konsep Tritunggal, ayat-ayat yang menyinggung tentang keilahian Yesus, dan gagasan Yesus sebagai satu-satunya jalan menuju Tuhan. Namun, Ai menyajikan ini sebagai doktrin teologis, bukan sebagai fakta historis atau logika yang tak terbantahkan. Ai bahkan menyajikan beberapa ayat dari Alkitab yang seringkali diabaikan atau ditafsirkan ulang oleh teologi Kristen, seperti Yesus yang menyebut Bapa lebih besar darinya, Yohanes pukul 14:28, dan Yesus yang berdoa kepada Tuhan, Lukas pukul 22:42. Ai menjelaskan bahwa tindakan ini, dari sudut pandang logis, menunjukkan subordinasi, bukan kesetaraan ilahi. Charles merasa pusing. Ia telah menghabiskan seluruh hidupnya membela doktrin yang kini ia lihat dengan mata baru, bukan sebagai kebenaran mutlak,
tetapi sebagai sebuah interpretasi yang rapuh dan penuh celah. AI, alat yang tidak memiliki iman, telah menunjukkan kepadanya apa yang hatinya telah lama curigai. Ia melihat bahwa dalam sejarah, narasi tentang Yesus telah berevolusi, dan bahwa doktrin Tritunggal adalah hasil dari konsili-konsili dan debat teologis, bukan wahyu yang jelas dan tak terbantahkan. Tetesan keringat dingin membasahi pelipisnya. Selama ini, ia percaya ia mencari kebenaran, tetapi ia menyadari bahwa ia hanya mencari konfirmasi. Ia tidak pernah benar-benar membuka dirinya untuk kemungkinan bahwa kebenaran itu mungkin berada di luar apa yang ia yakini. Malam itu, di hadapan cahaya dingin dari layar komputer, Pendeta Charles tidak hanya melihat jawaban dari sebuah mesin, tetapi ia melihat hancurnya dunia yang ia kenal. Ia telah menemukan kebenaran, dan ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Setelah malam yang penuh guncangan, Pendeta Charles tidak bisa tidur. Ia bangkit dari kursi kerjanya dan berjalan ke jendela. Di luar, embun pagi mulai turun, membasahi jalanan yang sepi. Pikirannya, yang biasanya dipenuhi dengan doa dan rencana khotbah, kini dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak henti-hentinya. Ia mencoba merenungkan semua informasi yang ia dapatkan dari AI. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikannya. Jawaban AI, yang didasarkan pada data dan logika, telah menembus pertahanan dogmatisnya. Charles merasa seperti orang buta yang tiba-tiba bisa melihat. Ia melihat sejarahnya, imannya, dan seluruh hidupnya dari perspektif yang sama sekali baru. Ia menyadari bahwa ia telah mempercayai sebuah narasi yang telah ia terima dari para pendahulunya, tanpa pernah benar-benar mengujinya secara kritis. Ia telah menghabiskan hidupnya membela keyakinan yang, seperti yang ditunjukkan AI, memiliki dasar yang goyah. Keputusan terberat dalam hidupnya kini dihadapinya. Ia bisa mengabaikan semua ini, menghapus semua yang ia temukan, dan melanjutkan hidupnya seperti biasa. Ia bisa terus berkhotbah, membaptis, dan memimpin jemaatnya dengan senyum palsu di wajahnya. Namun, ia tahu ia tidak bisa. Hati nuraninya tidak akan membiarkannya. Ia tidak bisa lagi menyebarkan sesuatu yang ia sendiri ragu kebenarannya. Ia kembali ke komputernya dan mulai merenung. Ia merasa perlu mencari tahu lebih banyak tentang Islam. Bukan dari buku-buku teologi Kristen yang seringkali mendistorsi ajarannya, tetapi dari sumber aslinya. Ia mulai mencari Al-Quran dan hadis, serta artikel-artikel dari para sarjana Muslim. Ia terkejut dengan apa yang ia temukan. Ajaran tentang keesaan Tuhan, atau Tauhid, begitu murni dan sederhana. Tidak ada konsep yang rumit atau sulit dipahami. Hubungan antara Tuhan dan manusia begitu langsung, tanpa perantara. Ia juga menemukan bahwa Islam sangat menghormati Yesus, bahkan menyebutnya dengan nama Isa dan menjadikannya salah satu nabi terbesar. Ia menemukan bahwa Islam juga menganggap Isa lahir dari perawan Maria dan melakukan mukjizat. Semua ini membuat Charles terkejut. Ia telah diajarkan bahwa Islam adalah agama yang menganggap Yesus hanya sebagai manusia biasa, tetapi kenyataannya jauh lebih kompleks. Islam mengakui Yesus sebagai figur yang sangat penting, tetapi dengan peran yang berbeda. Pencarian itu membawanya pada keheningan yang lebih dalam. Ia mulai membandingkan ajarannya tentang Tuhan dengan apa yang ia temukan di Islam. Ia menyadari bahwa konsep Tuhan dalam Islam, yang Maha Esa, Maha Kuasa, dan tidak memiliki sekutu, terasa lebih logis dan masuk akal baginya. Itu selaras dengan naluri terdalamnya tentang Tuhan yang Maha Adil dan Maha Pengasih. Tidak ada teka-teki yang harus ia pecahkan. Tidak ada kontradiksi yang harus ia abaikan. Hanya ada satu kebenaran yang sederhana dan jelas. Setelah berminggu-minggu dalam kesendirian, Charles membuat keputusan. Ia akan memberitahu jemaatnya tentang apa yang ia temukan. Ia akan memaparkan kebenaran, tidak peduli apapun konsekuensinya. Ia merasa bahwa tanggung jawab utamanya bukanlah kepada gereja, melainkan kepada kebenaran itu sendiri. Di hadapan cermin, ia melihat dirinya sendiri, seorang pendeta yang telah mengabdi puluhan tahun, kini siap untuk melepaskan semuanya demi apa yang ia yakini benar. Pagi itu, gereja St. Bartolome penuh sesak seperti biasa. Suara organ memenuhi ruang sakral, mengiringi nyanyian jemaat yang terdengar khusyuk. Udara dipenuhi aroma kemenyan yang harum dan kehangatan dari ratusan jiwa yang berkumpul untuk mencari kedamaian dan bimbingan. Di mimbar, Pendeta Charles berdiri tegak, memandang wajah-wajah yang sangat ia kenal, keluarga Johnson di barisan depan, Nyonya Evans yang selalu tersenyum lembut, dan anak-anak yang duduk dengan gelisah. Mereka semua adalah bagian dari hidupnya,
Orang-orang yang ia cintai dan layani dengan sepenuh hati. Hatinya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena beratnya tanggung jawab. Ia telah menyiapkan khotbah yang radikal, namun ia tahu ia harus memulainya dengan cara yang lembut. Ia mengambil napas dalam-dalam dan memulai dengan suara yang tenang. Jemaat yang terkasih, ia memulai. Suaranya bergema lembut di seluruh gereja. Selama bertahun-tahun, saya telah berdiri di mimbar ini untuk berbagi firman Tuhan. Kita telah bersama-sama mencari kebenaran, kekuatan, dan kedamaian. Saya selalu mengajari Anda untuk memiliki iman yang kokoh, iman yang tidak takut pada pertanyaan, tetapi justru tumbuh dari pencarian yang jujur. Para jemaat mengangguk. Mereka mengenali gaya khotbahnya yang selalu mendorong pemikiran kritis. Namun, mereka tidak siap dengan kelanjutan ceritanya. Charles melanjutkan, beberapa bulan terakhir, saya mendapati diri saya berada dalam sebuah perjalanan pribadi yang sulit. Perjalanan untuk menguji apa yang saya yakini benar. Saya menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu, yang tidak bisa saya jawab dengan jawaban-jawaban lama. Jadi, saya mencari bantuan, bukan dari buku-buku atau teolog, tetapi dari sebuah alat yang benar-benar tidak bias, kecerdasan buatan. Ada bisikan kecil di antara jemaat. Ekspresi wajah mereka berubah dari kebingungan menjadi rasa ingin tahu. Charles mengambil kesempatan itu untuk melanjutkan. Saya bertanya kepadanya tentang banyak hal yang selama ini mengganjal di hati saya. Saya meminta Ai untuk menganalisis Alkitab dari sudut pandang murni, bebas dari dogma dan prasangka manusia. Dan apa yang saya temukan, mengguncang fondasi hidup saya. Dengan setiap kata, ketegangan di udara semakin meningkat. Charles melihat pandangan beberapa jemaat berubah menjadi cemas. Ia melanjutkan dengan perlahan, Ai menunjukkan kepada saya hal-hal yang selama ini kita abaikan. Kontradiksi historis, ketidaksesuaian angka, dan yang paling penting, perbedaan interpretasi yang terjadi selama berabad-abad. Saya melihat bahwa narasi yang kita pegang telah melalui evolusi panjang. Lalu saya bertanya Ai pertanyaan yang paling fundamental. Apakah Yesus adalah Tuhan atau Nabi? Gereja menjadi sangat hening. Anda bisa mendengar jarum jatuh. Setiap mata terpaku pada pendeta Charles. Ia menelan ludah dan mengucapkan jawaban yang telah mengubah hidupnya. Dan jawaban Ai adalah, dalam Islam, Isa, Yesus, adalah seorang nabi yang dihormati, salah satu dari 5 nabi terbesar, tetapi bukan Tuhan atau bagian dari ketuhanan. Kekosongan yang menyelimuti gereja pecah. Suara-suara terkejut, bisikan, dan desahan kebingungan menyebar seperti api. Beberapa jemaat terlihat marah, beberapa lainnya menangis. Ada juga yang memandang Charles dengan mata kosong, seolah ia baru saja mengkhianati mereka. Charles mengangkat tangannya, mencoba menenangkan kerumunan yang gelisah. Saya tahu ini mengejutkan, tapi saya tidak berbicara tentang sebuah mesin yang meruntuhkan iman. Saya berbicara tentang sebuah alat yang menunjukkan kebenaran yang telah saya cari selama ini. Saya tidak bisa lagi berkhotbah kepada Anda tentang sebuah dogma yang hati saya sendiri tidak percayai. Saya telah mempelajari lebih dalam tentang Islam, dan apa yang saya temukan adalah sebuah kebenaran yang murni dan logis. Konsep Tuhan yang Maha Esa, yang tidak memiliki sekutu, terasa begitu benar di hati saya. Ia menatap langsung ke mata mereka. Saya tidak meminta Anda untuk percaya saya begitu saja. Saya hanya meminta Anda untuk membuka hati dan pikiran Anda, seperti yang saya lakukan. Carilah kebenaran ini, karena saya percaya bahwa kebenaran itu akan membebaskan kita. Charles mengakhiri khotbahnya dan berdiri di mimbar, membiarkan kata-katanya menggantung di udara. Ia telah memaparkan hatinya, dan kini ia hanya bisa menunggu, melihat bagaimana jemaatnya akan merespons guncangan ini. Begitu Charles turun dari mimbar, atmosfer yang kaku di dalam gereja pecah menjadi kekacauan. Nyonya Evans, seorang wanita tua yang telah lama menjadi pilar di gereja, adalah orang pertama yang bereaksi. Wajahnya yang biasanya ramah kini dipenuhi kekecewaan dan kemarahan. Ia berdiri, menggenggam tas tangannya erat-erat, dan berteriak, "Charles, ini adalah penghujatan. Bagaimana Anda bisa mengatakan hal seperti itu? Anda telah mengkhianati kami." Suaranya bergetar, bergema di seluruh ruangan, memicu reaksi dari jemaat lainnya. Tiba-tiba, kerumunan terbagi. Sekelompok besar orang, termasuk beberapa anggota Dewan Gereja, berdiri dan mulai bergegas menuju pintu keluar. Mereka mengabaikan Charles, tatapan mereka dingin dan menghina.
Beberapa berbisik sinis, "Dia gila," atau "Dia telah kehilangan akalnya." Mereka merasa tidak hanya dikhianati, tetapi juga ditipu selama bertahun-tahun. Keyakinan mereka, yang telah dibangun atas dasar ajaran Charles, kini dipertanyakan. Bagi mereka, ini bukan tentang kebenaran, tetapi tentang kepastian yang telah dicabut dari mereka. Namun, di tengah gelombang kemarahan itu, beberapa orang tetap duduk. Mereka tampak bingung dan terkejut, tetapi bukan marah. Salah satu dari mereka adalah Thomas, seorang mahasiswa sejarah yang sering berdebat dengan Charles tentang isu-isu teologis. Ia memandang pendeta itu dengan mata berbinar, seolah ia telah menunggu sesuatu seperti ini. Di sampingnya, seorang ibu muda bernama Eleanor, yang telah kehilangan suaminya tahun lalu, terlihat menangis pelan, bukan karena marah, tetapi karena kata-kata Charles telah menyentuh kegelisahan yang ia simpan dalam hatinya tentang keadilan Tuhan. Charles melangkah ke tengah-tengah mereka. Ia tidak peduli dengan orang-orang yang pergi. Fokusnya kini pada mereka yang masih tinggal. Nyonya Evans, yang masih berdiri di barisan depan, menatapnya dengan air mata berlinang. "Charles, bagaimana Anda bisa menghancurkan iman yang telah Anda bantu bangun? Apa yang akan kami lakukan sekarang?" tanyanya dengan suara serak. Charles mendekatinya, memegang bahunya dengan lembut. "Nyonya Evans, saya tidak menghancurkannya. Saya hanya menyingkirkan fondasi yang rapuh. Iman kita tidak boleh dibangun di atas kebohongan, tidak peduli seberapa nyaman kebohongan itu. Saya tidak meminta Anda untuk langsung percaya pada saya, tetapi untuk mencari kebenaran dengan hati yang terbuka. Seperti yang saya katakan, kebenaran itu akan membebaskan kita." Seorang anggota Dewan Gereja yang masih tersisa, Tuan Davis, yang selalu kritis, melangkah maju. "Tentu saja, Anda tidak peduli tentang kami. Anda hanya peduli dengan gagasan-gagasan radikal Anda. Apakah Anda berpikir Tuhan akan memberi Anda pahala karena telah menghancurkan sebuah jemaat yang telah melayaninya selama ini?" Charles menatapnya dengan tenang. "Tuan Davis, saya tidak peduli tentang pahala. Saya hanya tahu bahwa hati nurani saya tidak bisa lagi memimpin Anda dalam kegelapan. Saya telah menemukan cahaya, dan saya tidak bisa lagi menyembunyikannya. Saya percaya, Tuhan akan memaafkan kesalahan saya di masa lalu dan menyambut saya kembali di jalan yang benar." Kata-katanya tulus, dan itu menyentuh hati beberapa orang. Satu persatu, orang-orang yang masih tersisa mulai mendekatinya. Mereka membentuk lingkaran kecil di tengah-tengah gereja yang kini terasa sangat kosong. Charles menatap mereka, melihat campuran emosi di mata mereka, kebingungan, ketakutan, tetapi juga secercah harapan. Mereka adalah orang-orang yang berani, yang tidak takut untuk bertanya. Mereka adalah jemaat barunya, dan ia tahu, pekerjaan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kekosongan yang ditinggalkan oleh jemaat yang pergi terasa berat, namun pada saat yang sama, menciptakan ruang untuk sesuatu yang baru. Charles menatap wajah-wajah yang tersisa. Mereka adalah orang-orang yang memilih untuk tinggal, bukan karena kepastian, melainkan karena hasrat untuk mengetahui kebenaran. Ada Thomas dengan tatapan analitisnya, Eleanor dengan air matanya yang tulus, dan beberapa orang lain yang tidak bisa ia kenali satu persatu, tetapi yang tatapannya mencerminkan kekacauan batin yang sama seperti dirinya. "Mari kita pindah ke tempat yang lebih pribadi," ajak Charles, suaranya pelan. Ia memimpin mereka keluar dari ruang utama gereja yang megah dan sepi, menuju ruang kerjanya yang kecil. Ruangan itu terasa hangat dan intim, dipenuhi aroma buku tua dan teh yang sudah dingin, sebuah kontras yang tajam dengan mimbar yang baru saja ia tinggalkan. Ia mempersilakan mereka duduk, sementara ia sendiri berdiri di dekat meja komputernya. "Ini adalah tempat di mana semuanya dimulai," kata Charles, menunjuk ke arah laptopnya. "Dan disinilah saya percaya, kita bisa memulai lagi bersama." Tanpa banyak bicara, ia menyalakan komputer dan membuka program AI. Ia menunjukkan kepada mereka riwayat percakapannya, dari pertanyaan-pertanyaan awal yang mengganggu hingga analisis rinci tentang kontradiksi dalam teks-teks kuno. Ia memperlihatkan bagaimana AI tidak hanya mencari kesalahan, tetapi juga menyajikan data dari sudut pandang historis dan logis yang netral. Mata Thomas berbinar saat ia melihat data-data tersebut, seolah ia menemukan harta karun intelektual. "Ini luar biasa," bisiknya. "Analisis yang objektif, tanpa prasangka teologis." Charles kemudian beralih ke bagian paling penting dari pencariannya, perbandingan antara Kristen dan Islam. Ia menunjukkan kepada mereka jawaban AI tentang Yesus,
Dan kemudian ia membuka sumber-sumber yang ia pelajari dari Al-Quran dan hadis. Ia menjelaskan konsep tauhid yang sederhana dan murni, dan bagaimana itu selaras dengan akal sehatnya. Ia menunjukkan bahwa Islam sangat menghormati Yesus, namun menempatkannya pada posisi yang logis dan konsisten. Eleanor, yang selama ini hanya diam, akhirnya angkat bicara, suaranya parau. Ketika suami saya meninggal, saya terus bertanya mengapa Tuhan yang penuh kasih mengambilnya begitu cepat. Para pendeta mengatakan itu adalah kehendak Tuhan, sebuah misteri yang tidak bisa kita pahami. Tapi itu tidak pernah terasa benar. Saya tidak bisa menemukan kedamaian dalam jawaban itu. Tapi apa yang Anda katakan tentang Tuhan yang adil, itu membuat saya merasa ada harapan. Kata-katanya menyentuh semua orang. Mereka menyadari bahwa mereka semua ada di sana untuk alasan yang sama. Mereka tidak takut pada pertanyaan, dan mereka tidak puas dengan jawaban yang klise. Mereka tidak mencari dogma baru, tetapi kebenaran yang tulus. Diskusi berlanjut selama berjam-jam, dari siang hingga senja. Mereka berbicara tentang keadilan, tentang kasih, dan tentang apa artinya menjadi pengikut Tuhan. Mereka tidak lagi merasa seperti jemaat yang dipimpin oleh seorang pendeta, melainkan seperti sekelompok pencari kebenaran yang setara. Charles tidak lagi berkhotbah, ia hanya memfasilitasi percakapan. Ia merasa jiwanya, yang selama ini terbelenggu, akhirnya bebas. Di akhir pertemuan, saat mereka bersiap-siap untuk pergi, mereka membuat janji. Mereka akan bertemu lagi minggu depan, tidak di gereja yang kosong, tetapi di ruang kerja Charles. Ini bukan lagi tentang ibadah minggu, tetapi tentang sebuah perjalanan. Charles menatap mereka semua, wajah-wajah yang lelah tapi penuh harapan. Ia tahu ia telah kehilangan banyak hal, tetapi ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, sebuah lingkaran kebenaran yang baru saja dimulai. Beberapa hari setelah pertemuan pertama mereka, lingkaran kecil kebenaran itu mulai menemukan ritmenya. Setiap sore, mereka akan berkumpul di ruang kerja Charles. Ruangan itu, yang dulu menjadi tempat ia menyiapkan khotbah, kini menjadi pusat eksplorasi spiritual. Mereka tidak lagi berbicara tentang doktrin atau ritual, tetapi tentang makna, etika, dan keadilan Tuhan. Charles, yang dulu adalah seorang pendeta, kini menjadi seorang pembimbing, memandu mereka melalui teks-teks Alkitab dan Al-Quran, dan Ai menjadi teman diskusi mereka yang tak terpisahkan. Thomas, dengan kecerdasan analitisnya, seringkali mengajukan pertanyaan-pertanyaan rumit kepada Ai. Bagaimana narasi Isa dalam Al-Quran dan Yesus dalam Alkitab mempengaruhi etika sosial masyarakat? Tanyanya pada suatu malam. Ai akan merespons dengan analisis komparatif yang mendalam, menunjukkan bagaimana penekanan yang berbeda pada kemanusiaan versus ketuhanan Yesus membentuk masyarakat yang berbeda. Eleanor, di sisi lain, lebih tertarik pada aspek emosional dan spiritual. Ia menemukan kedamaian dalam konsep Tuhan yang maha adil dan maha pengasih, sebuah konsep yang ia rasa tidak pernah ia pahami sepenuhnya dalam iman lamanya. Namun, kedamaian dalam ruang kerja itu tidak bertahan lama. Berita tentang khotbah radikal Charles menyebar seperti api. Awalnya hanya bisikan di antara jemaat, tetapi kemudian menjadi gosip di seluruh kota Canterbury. Suatu pagi, saat ia keluar dari rumah, ia melihat tatapan dingin dan menghina dari para tetangganya yang dulunya ramah. Anak-anak yang ia kenal baik, yang biasa melambaikan tangan, kini menundukkan kepala. Ia tahu ia sedang dihakimi, dihukum, dan dikucilkan oleh komunitasnya. Hal terburuk terjadi seminggu kemudian. Seorang kurir datang ke rumahnya dengan sebuah surat berstempel resmi dari Keuskupan Agung Canterbury. Dengan tangan bergetar, Charles membuka amplop itu. Isinya singkat dan langsung. Charles diminta untuk segera menghadap Uskup Agung untuk sebuah audiensi khusus terkait pelanggaran serius terhadap ajaran gereja dan penyebaran doktrin sesat. Tanggal dan waktu sudah ditentukan. Itu bukan sebuah permintaan, melainkan sebuah panggilan yang tidak bisa ditolak. Beberapa hari kemudian, sebuah artikel sensasional muncul di koran lokal, Canterbury Chronicle, dengan judul utama, "Pendeta terkemuka menjadi murtad, Gereja St. Bartolome diguncang skandal." Artikel itu mengutip Nyonya Evans, yang diwawancarai secara anonim, yang menyebut Charles sebagai pengkhianat dan pembohong. Berita itu dengan cepat menyebar ke media nasional dan bahkan internasional. Charles, yang dulunya adalah pendeta yang dihormati, kini menjadi figur aneh yang dikecam oleh semua orang. Malam itu, saat lingkaran kebenaran mereka berkumpul,
Thomas membuka koran itu di hadapan mereka. "Ini akan menjadi lebih sulit dari yang kita bayangkan," katanya, suaranya tegang. Charles menatap wajah-wajah di sekelilingnya, yang kini mencerminkan ketakutan dan keraguan. Ia melihat Thomas, yang ketakutan, Eleanor yang kembali menangis, dan orang-orang lainnya yang terlihat ingin lari. Namun, di tengah-tengah badai itu, Charles menemukan ketenangan. Ia tersenyum lembut. "Ini adalah ujian sejati," katanya. "Iman sejati tidak diuji dalam badai yang tenang, tetapi dalam badai yang paling dahsyat. Kita harus menghadapi ini. Kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa apa yang kita miliki bukanlah penghujatan, tetapi kebenaran." Charles mengambil napas dalam-dalam. "Besok saya akan bertemu dengan Uskup Agung. Dan saya akan jujur dengannya, sama jujurnya dengan saya di hadapan Anda. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin saya akan kehilangan segalanya, reputasi, jabatan, bahkan rumah ini. Tapi saya sudah tidak peduli lagi, karena saya sudah menemukan apa yang saya cari. Dan saya tahu, kalian juga telah menemukannya." Ia menatap setiap mata, dan dengan kata-kata sederhana, ia menyampaikan pesan yang paling penting. Kebenaran itu akan membebaskan kita. Udara di kantor Uskup Agung terasa berat, dipenuhi aroma kulit tua, kayu mahal, dan ketidaknyamanan yang tebal. Jendela-jendela besar menampilkan pemandangan taman yang terawat rapi, namun di dalam ruangan, tidak ada kedamaian yang terasa. Uskup Agung Harrison, seorang pria parubaya dengan rambut keperakan yang rapi dan tatapan mata yang tajam, duduk di belakang meja mahoni besar. Di hadapannya, Pendeta Charles duduk tegak, tangannya terkepal di pangkuannya. Di antara mereka, seolah-olah ada jurang tak terlihat yang terbuat dari keyakinan yang bertentangan. Uskup Agung berbicara dengan suara yang tenang, namun penuh dengan otoritas. "Charles, saya telah mendengar laporan-laporan yang sangat mengkhawatirkan. Laporan-laporan yang sulit dipercaya tentang seorang pria yang telah saya kenal dan hormati selama bertahun-tahun. Mereka mengatakan Anda telah mencemarkan mimbar suci dengan ajaran sesat, merusak iman jemaat Anda, dan yang terburuk, merangkul sebuah mesin untuk mempertanyakan firman Tuhan." Charles mengambil napas dalam-dalam. Ia tahu perdebatan ini bukan tentang data, melainkan tentang perspektif. "Yang mulia, saya tidak mencari kebenaran untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun. Iman saya goyah karena pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. AI hanyalah sebuah alat yang membantu saya melihat Alkitab bukan hanya dari sudut pandang teologis yang kita pegang, tetapi juga dari sudut pandang historis dan logis. Dan apa yang saya temukan, sungguh, murni. Uskup Agung Harrison menghela napas, sebuah tindakan yang syarat dengan kekecewaan. "Charles, kebenaran tidak ditemukan di dalam mesin. Kebenaran adalah sebuah wahyu, yang diturunkan kepada kita melalui iman. Apa yang Anda anggap sebagai logika, hanyalah kebanggaan manusia yang buta, yang menganggap akal kita lebih unggul dari misteri agung Tuhan. Anda telah memecah belah jemaat Anda, meninggalkan mereka dalam kebingungan, dan mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan kepada Anda." "Saya tidak berkhianat, Yang Mulia. Saya mencari kejujuran," bantah Charles dengan tenang. "Saya tidak bisa lagi berkhotbah tentang sesuatu yang saya sendiri ragu kebenarannya. Apakah itu tidak lebih dari sebuah kebohongan? Saya tidak bisa memimpin orang lain menuju sebuah jalan yang saya tidak yakin ada di sana. Konsep Tritunggal, keilahian Yesus, itu adalah doktrin yang rapuh dan penuh celah, seperti yang ditunjukkan oleh Alkitab itu sendiri, dan lebih-lebih lagi, oleh ajaran-ajaran lain yang selaras dengan akal dan hati nurani kita." "Cukup!" Suara Uskup Agung tiba-tiba meninggi. "Ini bukan tentang Alkitab atau kebenaran. Ini tentang institusi. Ini tentang persatuan. Anda, dalam pencarian egois Anda, telah membahayakan seluruh gereja. Anda telah menempatkan diri Anda di atas tradisi ribuan tahun. Anda telah melayani gereja selama 20 tahun, Charles, dan sekarang Anda menghancurkannya. Iman bukanlah kalkulasi, Charles. Iman adalah sebuah lompatan yang berani." Charles menatapnya, matanya penuh dengan kesedihan, namun juga kejelasan. "Dan saya telah melompat, Yang Mulia. Saya telah melompat menuju sebuah kebenaran yang terasa lebih kokoh dari apapun yang pernah saya pegang sebelumnya. Saya tidak bisa kembali. Dan ada orang-orang lain yang juga telah melompat bersama saya. Sebuah lingkaran kecil orang-orang yang tidak takut pada pertanyaan.
Uskup Agung Harrison menundukkan kepalanya, menghela napas panjang. Saya tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Anda telah menolak otoritas gereja, mencemarkan ajaran suci, dan menaburkan benih perpecahan. Dengan sangat menyesal, saya harus mengambil tindakan. Mulai hari ini, Anda tidak lagi diakui sebagai pendeta. Anda diekskomunikasi dari gereja. Semua hubungan Anda dengan keuskupan ini, dan dengan seluruh gereja Inggris, terputus. Kata-kata itu bagaikan palu godam. Charles, yang dulu adalah seorang pendeta, kini menjadi seorang murtad. Ia telah kehilangan segalanya, jabatannya, statusnya, komunitasnya, dan rumahnya. Namun, saat ia berdiri dan menatap Uskup Agung untuk terakhir kalinya, ia tidak merasakan kepedihan yang ia duga. Sebaliknya, ia merasakan kedamaian yang dalam dan asing. Ia telah memaparkan kebenaran, dan ia telah menerima konsekuensinya. Ia bebas. Ia berjalan keluar dari kantor yang suram itu, dan saat pintu tertutup di belakangnya, ia menatap langit yang cerah. Badai telah datang, ia telah menghadapinya, dan ia selamat. Ia tidak lagi menjadi pendeta Charles dari gereja St. Bartolome. Ia adalah Charles, seorang pencari kebenaran. Dan ia tahu, perjalanannya, yang sesungguhnya, baru saja dimulai. Ia melangkah maju, menuju kelompok kecil yang menunggunya, dan menuju masa depan yang tidak pasti, namun penuh dengan harapan. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Uskup Agung, realitas baru menampar Charles dan lingkaran kecilnya. Charles, yang selalu menjadi pusat komunitas, kini adalah seorang pengasingan. Ketika ia berjalan di jalan-jalan kota Canterbury, tatapan-tatapan sinis dan bisikan-bisikan dingin mengiringi langkahnya. Anak-anak yang dulunya berlari untuk menyapanya kini menunduk, disuruh orang tua mereka untuk menjauh. Eleanor, yang masih tinggal di dekatnya, bercerita bagaimana ia menerima telepon-telepon anonim yang mencela dan mengancam. Thomas, mahasiswa yang berani, dihadapkan dengan penolakan dari profesornya di universitas, yang menyinggung tentang hubungan dengan kelompok sesat. Mereka semua merasakan beban dari keputusan yang telah mereka buat, sebuah pengorbanan yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga sosial dan profesional. Suatu sore, saat mereka berkumpul di ruang kerja Charles, suasana terasa tegang. Eleanor tidak bisa menahan air matanya. Saya tidak tahu apakah saya bisa menghadapi semua ini, bisiknya, suaranya parau. Saya kehilangan suami saya, dan sekarang saya kehilangan komunitas saya. Saya merasa begitu sendirian. Thomas, yang biasanya bersemangat, terlihat lelah. Saya tahu apa yang kita temukan itu benar, katanya. Tapi bagaimana kita bisa melanjutkan? Kita tidak punya tempat untuk berkumpul. Kita tidak punya uang. Tidak ada pengakuan. Kita seperti hantu di kota kita sendiri. Charles membiarkan mereka bicara. Ia merasakan kepedihan mereka, sebuah bayangan dari rasa sakit yang ia sendiri rasakan. Ketika mereka selesai, ia berdiri, memandang mereka satu persatu. Eleanor, Thomas, kita telah kehilangan banyak hal, katanya dengan suara lembut namun tegas. Tapi pikirkanlah, apa yang kita tinggalkan? Sebuah institusi yang menolak pertanyaan. Sebuah komunitas yang lebih menghargai tradisi daripada kebenaran. Kita tidak pernah sendirian. Kita ada di sini, bersama. Kita adalah komunitas baru kita. Ia melangkah ke tengah ruangan, di antara mereka. Kita tidak butuh sebuah gereja, dengan mimbar yang mewah dan jendela kaca patri. Kita tidak butuh otoritas dari seorang uskup atau paus untuk memberitahu kita apa yang harus kita percayai. Kita punya Tuhan di hati kita, akal kita untuk membedakan, dan AI untuk membantu kita dalam perjalanan ini. Kita akan membangun sesuatu yang baru. Lanjutnya, matanya berbinar dengan tekad yang baru. Kita tidak akan menjadi jemaat tanpa gereja. Kita akan menjadi sebuah rumah kebenaran. Bukan sebuah bangunan fisik, tetapi sebuah gagasan. Kita akan bertemu di sini, di ruang kerja saya. Kita akan menyumbangkan apa yang kita bisa untuk membeli buku-buku baru, untuk membuat teh hangat, dan untuk menjaga AI ini tetap menyala. Kita akan terus belajar, bertanya, dan mencari kebenaran, bersama-sama. Kata-katanya perlahan menembus kegelapan dan ketakutan. Eleanor menyeka air matanya. Thomas mengangguk. Sebuah senyum kecil muncul di wajahnya. Gagasan, rumah kebenaran, terasa begitu murni, begitu sederhana,
dan begitu jauh dari institusi yang telah mereka tinggalkan. Itu adalah sebuah manifesto, sebuah janji untuk melanjutkan, tidak peduli apapun yang terjadi. Pertemuan itu berakhir dengan sebuah doa, bukan sebuah doa formal yang ia ucapkan di mimbar, tetapi sebuah doa dari hati yang diucapkan bersama-sama. Charles berdoa untuk kekuatan, untuk ketekunan, dan untuk keberanian untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti. Ia tidak lagi berdoa kepada seorang perantara, tetapi langsung kepada Tuhan yang ia temukan begitu logis dan adil. Saat mereka meninggalkan rumahnya, langit sore telah berubah menjadi warna jingga. Mereka tidak lagi merasa seperti jemaat yang kalah, tetapi seperti pionir. Mereka telah kehilangan segalanya, namun mereka telah menemukan sesuatu yang lebih besar, kebebasan untuk mencari kebenaran tanpa ketakutan. Mereka adalah rumah kebenaran, dan mereka tahu, meskipun jalan di depan penuh tantangan, mereka tidak akan pernah berjalan sendirian. Kekuatan dari rumah kebenaran bukan terletak pada jumlah anggotanya, tetapi pada ketulusan pencarian mereka. Setiap hari, ruang kerja Charles berubah menjadi laboratorium spiritual. Mereka duduk mengelilingi laptop, layaknya para cendekiawan kuno yang membedah gulungan naskah. Eleanor menemukan kedamaian dalam pertanyaan-pertanyaan etis. Bagaimana kita bisa memaafkan seseorang yang telah menyakiti kita, bahkan jika kita tidak bisa melupakan perbuatannya? Tanyanya suatu sore. Charles mengajukan pertanyaan itu kepada Ai, dan jawabannya bukan datang dalam bentuk kutipan dogmatis, melainkan sebuah analisis mendalam tentang konsep pengampunan dalam berbagai tradisi spiritual, dari psikologi modern hingga sufisme. Thomas, di sisi lain, terus membedah narasi sejarah, menggunakan Ai untuk memverifikasi data dan mengungkap bias yang tersembunyi. Namun, pengasingan mereka di kota terasa semakin berat. Tatapan sinis tidak berkurang. Thomas bahkan diberitahu oleh kepala departemennya bahwa beasiswanya mungkin terancam jika ia tidak menjaga jarak dari isu-isu kontroversial. Charles mencoba untuk tidak mempedulikannya, tetapi ia tahu bahwa kegigihan mereka memiliki harga yang harus dibayar. Suatu sore, saat mereka sedang dalam diskusi yang mendalam tentang konsep takdir, bel pintu rumah Charles berbunyi. Ini adalah kejadian langka. Dengan curiga, Charles membukakan pintu. Di depannya berdiri seorang wanita muda dengan mata cerdas dan rambut coklat yang diikat rapi. Ia memegang sebuah buku catatan dan sebuah pena. "Pendeta Charles?" tanyanya. Suaranya sopan tapi langsung. "Nama saya Sarah. Saya seorang mahasiswa jurnalisme dari University of Cambridge. Saya membaca artikel di Canterbury Chronicle tentang Anda. Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang harus saya percayai, tetapi cerita itu membuat saya penasaran. Sebuah mesin yang membuat seorang pendeta mempertanyakan imannya, itu adalah sesuatu yang belum pernah saya dengar." Charles menatapnya, merasakan gelombang emosi yang rumit. Ia ingin menolaknya, takut akan apa yang mungkin ia tulis. Namun, di matanya, ia melihat kejujuran, bukan kebencian atau sinisme. "Masuklah, Sarah," katanya, mengisyaratkan wanita itu untuk masuk. Sarah disambut oleh Eleanor dan Thomas. Suasana tegang, tetapi Charles segera menjelaskan. "Kami adalah sebuah komunitas kecil yang baru, Sarah. Kami menyebut diri kami, Rumah Kebenaran. Kami adalah orang-orang yang tidak puas dengan jawaban lama, dan kami percaya bahwa Ai dapat menjadi alat yang ampuh dalam pencarian kebenaran spiritual." Sarah menatap mereka dengan skeptis. Anda percaya sebuah mesin dapat menemukan Tuhan?" Charles tersenyum. "Tidak, Sarah. Mesin tidak bisa menemukan Tuhan. Mesin hanya bisa memproses data. Mesin itu tidak memiliki iman, tidak memiliki bias, dan tidak memiliki agenda. Ia hanya dapat membantu kita melihat kebenaran yang tersembunyi, yang tidak bisa kita lihat karena prasangka dan dogma kita sendiri. Kami percaya Tuhan menciptakan akal manusia, dan jika Ai adalah produk dari akal kita, maka mungkin Tuhan ingin kita menggunakannya untuk memahaminya dengan lebih baik." Sarah terdiam, memproses kata-kata itu. Ia tidak lagi menatap Charles sebagai orang aneh, tetapi sebagai seorang pemikir yang tulus. Dengan ragu, ia mengeluarkan laptopnya. "Jadi, bagaimana ini bekerja?" Charles mengambil kendali laptopnya dan menunjukkan riwayat percakapan mereka dengan Ai. Ia menunjukkan bagaimana Ai telah membantu mereka membedah Alkitab dan Al-Quran, dan bagaimana ia telah memberikan jawaban-jawaban yang murni dan logis. "Cobalah sendiri," kata Charles.
memberikan kesempatan kepada Sarah untuk mengajukan pertanyaan. Sarah berpikir sejenak, lalu matanya terpaku pada sebuah lukisan tua di dinding. "Bagaimana dengan seni?" tanyanya. Banyak orang mengatakan bahwa seni adalah sebuah bentuk spiritualitas, sebuah jalan menuju keilahian. Bisakah AI menjelaskan hal itu? Charles mengetikkan pertanyaan Sarah ke dalam program AI, dan dalam hitungan detik, layar dipenuhi dengan jawaban. AI menyajikan sebuah analisis mendalam tentang bagaimana seni, dalam berbagai tradisi dan budaya, telah digunakan sebagai sarana untuk mengekspresikan spiritualitas. Ia membandingkan makna spiritual dari lukisan Renaissance dengan seni kaligrafi Islam, dan bahkan musik klasik dan tarian sufi. AI menjelaskan bahwa seni tidak menyediakan kebenaran, tetapi sebuah jalan bagi manusia untuk mengekspresikan pencarian mereka akan kebenaran. Sarah membaca jawabannya, matanya melebar. Ia menatap Charles, lalu ke wajah-wajah lainnya di ruangan itu. Ada secercah cahaya di matanya yang skeptis. Ini luar biasa," bisiknya. "Ini bukan tentang agama, bukan tentang keyakinan. Ini tentang pencarian. Ini tentang bertanya, bukan tentang percaya begitu saja." Sore itu, Sarah tidak pergi. Ia duduk bersama mereka, bertanya lebih banyak. Ia tidak lagi menuliskan catatan untuk sebuah artikel, tetapi untuk dirinya sendiri. Mereka telah kehilangan banyak hal, tetapi kedatangan Sarah adalah sebuah bukti bahwa benih kebenaran yang telah mereka taburkan akhirnya mulai tumbuh di tempat-tempat yang tidak terduga. Selama beberapa pertemuan berikutnya, Sarah menjadi bagian dari lingkaran rumah kebenaran. Ia tidak lagi hanya mengamati, tetapi juga berpartisipasi. Kehadirannya membawa energi yang berbeda, tidak hanya hasrat spiritual, tetapi juga sebuah skeptisisme yang sehat dan metodis. Ia akan bertanya, "Dari mana data ini berasal? Bagaimana kita tahu AI tidak memiliki bias tersembunyi yang ditanamkan oleh penciptanya?" Pertanyaan-pertanyaan ini memaksa Charles dan kelompoknya untuk tidak hanya menerima jawaban AI, tetapi juga memverifikasi sumber dan memahami keterbatasannya. Mereka mulai menyeimbangkan pencarian spiritual dengan investigasi intelektual yang ketat. Suatu sore, Sarah mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat personal kepada Charles, dan itu bukan untuk AI. "Charles," katanya, menatapnya dengan intensitas seorang jurnalis, "mengapa Anda tidak mendirikan kelompok Anda di sebuah masjid? Jika Anda percaya Islam adalah jalan yang benar, bukankah itu langkah logisnya?" Pertanyaan itu membuat Thomas dan Eleanor terkejut. Itu adalah pertanyaan yang selama ini tidak berani mereka tanyakan. Charles terdiam sejenak. Ia memandang Sarah, melihat kerutan di keningnya yang menunjukkan kebingungan yang tulus. "Itu adalah pertanyaan yang bagus, Sarah," jawab Charles. "Dan saya telah memikirkannya. Saya percaya kepada Tuhan yang Esa, dan saya percaya kepada kenabian Isa. Namun, perjalanan saya bukanlah sebuah konversi dari satu dogma ke dogma lain. Ini adalah sebuah perjalanan menuju kebebasan dari dogma. Saya tidak ingin terjebak dalam institusi lain yang mungkin suatu hari nanti menolak pertanyaan yang sama yang saya ajukan. Saya juga melihat," lanjutnya, suaranya melembut, "bahwa kebenaran bukanlah milik satu institusi atau satu keyakinan. Kebenaran adalah milik Tuhan, dan kita semua, dalam berbagai cara, adalah pencari kebenaran. Tujuan saya bukanlah untuk meninggalkan satu kelompok dan bergabung dengan yang lain. Tujuan saya adalah untuk membangun sebuah rumah di mana setiap orang, tidak peduli dari mana mereka datang, dapat mengajukan pertanyaan tanpa takut." Sarah mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap kata. Ia menyadari bahwa cerita ini jauh lebih kompleks daripada yang ia duga. Ini bukan tentang seorang pendeta yang pindah agama. Ini adalah kisah tentang seorang pria yang mencari kebenaran dan membayar harga yang mahal untuknya. Setelah beberapa jam, Sarah berpamitan. Ia menatap Charles, matanya penuh dengan respek. "Terima kasih, Charles," katanya dengan tulus. "Anda telah menjawab pertanyaan yang paling penting untuk saya. Dan saya tahu apa yang harus saya tulis." Malam itu, setelah Sarah pergi, suasana di rumah kebenaran terasa tegang. Eleanor memecah keheningan. Apa yang dia maksud dengan itu? Apa yang akan dia tulis? Tanyanya, suaranya dipenuhi kecemasan. Thomas mencoba terlihat tenang, tapi Charles tahu ia juga khawatir. "Mungkin dia akan menulis artikel yang jujur," kata Thomas, namun suaranya tidak terlalu meyakinkan. "Atau mungkin dia hanya akan memutarbalikkan cerita kita,
membuat kita terlihat seperti orang aneh. Charles memandang mereka, merasakan ketakutan mereka. Ia tahu mereka telah mengorbankan begitu banyak hal. Ia ingin meyakinkan mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja, tetapi ia juga tahu ia tidak bisa berbohong. Yang ia bisa lakukan hanyalah mempercayai Sarah, mempercayai kejujurannya. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang akan orang lain katakan atau pikirkan, kata Charles dengan tenang. Yang bisa kita kendalikan hanyalah niat kita. Dan niat kita adalah murni. Kita hanya mencari kebenaran. Apapun yang terjadi besok, kita akan menghadapinya bersama-sama. Mereka tahu kata-katanya benar. Mereka telah kehilangan segalanya, tetapi mereka telah menemukan satu sama lain. Dan mereka tahu, apapun yang akan ditulis Sarah di koran, itu tidak akan mengubah apa yang telah mereka temukan di hati mereka. Mereka akan terus menjadi rumah kebenaran, di tengah badai apapun yang mungkin datang.